Hai pemirsa BRTV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Denny, pegiat literasi yang pastinya sangat menginspirasi pemirsa di rumah. Kalau tadi kita ngobrolin soal ceritanya Kak Denny membangun rumah atau taman baca literasi di pesisir Jakarta. Dan Kak Denny juga tadi sempat di-spill sedikit kalau Kak Denny pernah mendapatkan penghargaan award dari Astra kategori pendidikan ya Kak Denny. Kak Denny itu bisa diceritain dong, itu gimana sampai pada akhirnya bisa dapat rewarding itu tuh? Saya juga sangat kaget juga ketika mendapatkan kesempatan bahwa saya mendapatkan penghargaan satu ASA Awards dari International Astra bahwa sebagai kategori bidang pendidikan. Nah, sebetulnya ini saya dapatkan ini karena sebuah apresiasi dari adik-adik, baik teman-temanku di lapangan mendukung kegiatan geliat literasi ini, baik dari pendidikan. Saya dapatkan ini ketika itu saya tidak didatangi oleh pihak beberapa media bahwa kegiatan apa yang sudah berjalan di sini yang dilakukan. Maka saya bercerita dengan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan, aksi-aksi yang geliat yang sudah saya lakukan. Terus saya diminta untuk membuatkan sebuah refleksi cerita untuk apa pengalaman dan kesulitan, kendala dan berkelanjutan kegiatan ini. Maka saya ambil kemarin itu di bulan Maret itu kalau tidak salah tentang anak-anak pendidikan usia dini. Nah, dengan waktu itu saya punya murid, dia itu tidak bisa berbicara, yaitu tuli. Nah, disinilah saya memberikan kesempatan untuk mendampingi anak usia dini 10 tahun ini dalam berbahasa isyarat, sehingga dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan aktivitas di kelasnya. Karena selama ini dia rasa dia tidak mengerti apa yang disampaikan oleh guru mendampingi atau di kelasnya, sehingga saya harus terjun memberikan pengalaman saya ketika saya mengikuti kelas bahasa isyarat dan mengaplikasikan kembali kepada anak usia dini. Ternyata itu jauh lebih efektif, yang membuat saya bahwa inilah arti relawan sebetulnya, bahwa kita memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak. Nah, di kelas itu saya membuka kelas PAUD juga pendidikan anak usia dini, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun boleh belajar di sana sambil, tapi kita kelasnya ini adalah berbasis literasi, jadi tidak lebih banyak kepada belajar menulis berhitung, tapi lebih banyak pengembangan literasi, kegiatan literasi dengan proses pendampingan. Nah, disinilah saya mendampingi full anak tuli ini sampai dia lulus, dan alhamdulillah dia mengerti apa semua yang disampaikan, termasuk guru-guruku itu saya tuntut untuk harus bisa belajar bahasa isyarat, tapi terkait dengan pengenalan saja. Nah, nanti kalau terkait dengan bagaimana menyebutkan angka, warna, dan lain sebagainya, maka saya berikan pengertian kepada anak ini. Dan satu hal lagi, saya juga pernah mendapatkan satu penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pegiat literasi tapi terjun di dunia bahasa isyarat, yaitu saya juga termasuk mengadvokasi teman-teman atau menjadi jalan jembatan menghubungkan teman-teman tuli hingga sampai ke Kementerian Pendidikan. Dan kami dikasih kesempatan 3 tahun berturut-turut sebelum masuk pandemi. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, anak-anak tuli ini diajak semua, mereka diberikan kesempatan untuk mengajarkan kepada anak-anak dengar. Nah, di sini saya menjadi koordinator penghubung
untuk bagaimana, dan sekaligus di tahun pertama, tahun kedua masih saya yang menjadi relawan interpreter bahasa isyaratnya, karena kan waktu itu belum ketemu teman-teman siapa yang mau bekerja sosial karena nggak dibayar. Nah, akhirnya saya, dan tahun kedua apa ketiga itu sudah difasilitasi interpreter bahasa isyarat, sehingga saya fokus untuk mendampingi teman-teman tuli saja ketika mereka membutuhkan informasi, masyarakat membutuhkan informasi. Nah, salah satunya interpreter itu kan kalau pada umumnya pakemnya menit harus ganti. Nah, sedangkan di tahun pertama itu saya betul-betul sendiri untuk menghandle dari pagi sampai sore, untuk ketika antusias masyarakat juga untuk menerima teman-teman tuli itu sangat terbuka, welcome, baik dari masyarakat umum, guru dan lain sebagainya. Karena kita dikasih kesempatan waktu itu di gedung D, di kementerian, di gedung B itu, di gedung A yang kementerian yang buka stand, tapi kita dikasih khusus stand bahasa isyarat. Nah, disinilah saya meyakinkan teman-teman, ayo kita memberikan advokasi itu untuk bagaimana kita menunjukkan bahwa teman tuli adalah setara dengan kita juga. Nah, disitulah saya mendapatkan penghargaan untuk kategori teman bahasa isyarat untuk teman-teman, dan sampai saat ini alhamdulillah teman-teman juga sudah banyak menggaungkan tentang kesetaraan tuli, begitu Kak Vici. Wah, ini luar biasa banget. Ini yang tadinya cuma pegiat literasi sampai akhirnya sekarang bahkan menjadi pemandu bahasa isyarat. Ini mungkin bahasa isyarat kan mungkin ada bahasa-bahasanya memang semua orang-orang maksudnya ya tuli, teman-teman sejenisnya itu mengerti ya Kak. Nah, ini Kak Denny belajarnya gimana? Mungkin bisa diajarin sedikit dong Kak sama teman-teman pemirsa BRTV di rumah. Ini gimana gitu bahasa isyarat yang perlu pertama kali diajarkan sama teman-teman setara itu tuh gimana tuh Kak? Oke, Kak VJ, perlu saya garis bawahi, saya tidak memandu, tapi saya menjadi bagian dari mereka. Jadi saya menyetarakan diri saya sebagai seorang tuli, tapi saya juga bisa mendengar. Jadi sebetulnya lebih tepatnya ketika kita ingin belajar bahasa isyarat itu jauh lebih baik ketika orang tulinya langsung yang mengajarkan. Jadi ketika kita orang dengar itu hanya sebagai penghubung, penyambung komunikasi antara tuli menyampaikan kepada orang dengar yang bisa bahasa isyarat untuk menyampaikan kepada teman-teman dengar yang belum bisa bahasa isyarat, seperti itu Kak IJ. Oh, jadi penghubungnya ya justru Kak Denny ya? Iya. Wah, ini luar biasa banget ya. Ini pasti banyak banget ya teman-teman tuli dan lain sebagainya. Jadi di kegiatan Kemendikbud itu ya Kak? Ya, alhamdulillah sampai saat ini, kemarin aja saya menghadiri di kementerian itu ada insight tentang pekan festival apa. Jadi sekarang teman-teman tuli itu sudah dilibatkan, mereka bercerita juga mendongeng melalui bahasa isyarat, dan ada juga interpreter di pojok kiri atau kanan itu biasanya ada interpreter, itulah yang menghubungkan. Jadi kan tidak mesti harus saya terus gitu, cuman langkah awal masuknya ke sana saya berusaha untuk memberikan jalan seperti itu, karena memang saya sendiri selain praktisi pendidikan, saya juga sebagai pegiat literasi, seperti itu Kak VJ. Oke, baik. Wah, ini perjalanan kisahnya cukup panjang sekali ya Kak Denny. Baik, ini Kak Denny juga selain dapat awarding tadi yang tadi mungkin diceritain sedikit sama Kak Denny, ini Kak Denny juga merupakan seorang duta baca Kepulauan Seribu yang berarti sekarang sedang bertugas menjadi seorang duta baca berarti ya Kak Denny ya? Iya, betul sekali Kak VJ. Oke, baik. Nah, itu duta baca itu tugasnya ngapain Kak Denny? Saya sebenarnya sebagai
baca di sini menjadi panutan, contoh atau influencer bagi anak-anak generasi muda, orang tua ataupun adik-adik. Bagaimana sih kita membuat sebuah kegiatan membaca itu sebuah kegiatan yang menyenangkan, yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak-anak. Nah, di sini saya lebih fokus kepada peningkatan kapasitas membaca untuk kegemaran membaca di Kepulauan Seribu. Kita kadang-kadang tergiur dengan kehidupan di ibu kota Jakarta. Tapi ada satu hal yang mereka tidak pernah melirik atau melihat, bahwa kita mempunyai satu-satunya kabupaten di kepulauan, yaitu di Jakarta ada Pulau Seribu. Nah, mereka banyak nanya, ada juga, emang Pulau Seribu masuk Jakarta? Ya, emang Pulau Seribu itu bagian dari Jakarta. Nah, jadi yang membuat saya, kenapa saya ingin menjadi duta baca di situ, karena timbul kegelisahan saya juga di sana, karena dari beberapa kegiatan yang saya lakukan di sana, alhamdulillah tahun 2022 kemarin saya dilibatkan untuk TGN, pengukuran tingkat kegemaran membaca Kabupaten Kepulauan Seribu. Saya khusus di Kepulauan Seribu melihat dari di antara dari 5 kota satu kabupaten, 5 kota ini semuanya tinggi, Kak, untuk TGN-nya. Sedangkan di tahun 2018 Kepulauan Seribu itu 2,16 poin, Kak. Disinilah kegelisahan saya muncul. Apa yang harus saya berikan kepada Kepulauan Seribu? Tapi saya bukan warga di sana, makanya suatu kebanggaan juga buat saya, Kak. Saya satu-satunya di luar anak pulau yang memenangkan duta baca, sedangkan lawan-lawanku itu adalah asli anak pulau. Nah, disinilah tanggung jawab saya dua, sebagai menjadi panutan, menjadi influencer, menjadi tokoh atau menjadi pengaruh untuk meningkatkan kegemaran membaca, dan sekaligus meyakinkan kepada teman-teman di kepulauan itu bahwa walaupun saya di luar dari Kepulauan Seribu, saya juga bisa menjadi bagian dari Kepulauan Seribu, seperti itu. Jadi ada beberapa kegiatan yang sudah berjalan, di antaranya kegiatan stimulasi pra membaca untuk pendidikan anak usia dini, terus kegiatan lomba menulis untuk untuk anak-anak SMP, dan membagi buku bahan bacaan untuk Kepulauan Seribu bekerja sama dengan penerbit dan penulis. Dan di hari Han kemarin memfasilitasi, memberikan kesempatan anak-anak tuli juga untuk menikmati Hari Anak Nasional di Kepulauan Seribu. Jadi anak-anak baik disabilitas semua diundang, termasuk teman tuli, Kak Vijay, seperti itu. Oke, baik. Tapi Kak Denny, pengalaman terseru apa sih selama menjalani masa bakti menjadi seorang duta baca ini? Iya, Kak. Pengalaman terserunya selama menjadi duta baca nih, Kak. Ya, saya lanjut dulu yang tadi tentang TGN. Di tahun 2022 kemarin, setelah saya terjun langsung mengamati kondisi geografis dan demografis di Kepulauan Seribu, dan alhamdulillah Kepulauan Seribu naik menjadi 65,75 poin untuk tingkat kegemaran membacanya. Jadi suatu persentase yang baik, tapi saya masih banyak tugas yang harus saya selesaikan, karena batas saya hanya 1 tahun, sedangkan untuk mengejar teman-teman, kalau yang di teman-teman di 5 kota itu sudah mencapai
78, 75, kita masih di Pulau Seribu itu masih di kepala 6. Tapi itu sebuah menurut saya pribadi itu sebuah perubahan yang signifikan yang membuat perubahan yang baik. Di tahun 2022 itu 65,75 ini sebuah poin yang tinggi, yang dari 2,61 poin naik ke 6 itu menurut saya pribadi itu adalah sebuah pencapaian yang sudah maksimal menurut diri saya, Kak VJ. Iya sih, itu naikin untuk sampai pada akhirnya meningkat minat bacanya di sana gitu. Itu wah, itu pasti challenging banget ya Kak Deni. Iya, terus Kak, kalau dibilang kesulitannya atau hal apa sih yang saya temui ketika saya setiap kegiatan yang saya lakukan semuanya membuahkan kebahagiaan. Kenapa? Jadi sejak saya menjadi pegiat literasi, menjadi mewakili DKI tingkat nasional sehingga mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud dan mendapatkan penghargaan dari ASA Award, itu semuanya saya lakukan penuh dengan kasih, dengan cinta, bahwa semua itu kita setara termasuk di Kepulauan Seribu. Kalau dibilang apa yang saya rasakan itu karena ini sebuah panggilan jiwa. Saya harus terus mengupdate diri saya agar selalu berdaya untuk semua anak-anak di Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi saya memberikan ini dedikasi saya untuk Kepulauan Seribu, bahwa mereka juga punya potret lain daripada DKI Jakarta. Jadi semua unik. Semangat ya Kak Deni, semoga tetap terus mengemban amanah menjadi duta baca ini ya, terus meningkat nih minat bacanya, semakin anak-anak muda khususnya tertarik untuk bisa mau membaca ya, khususnya Kak Deni, karena ini kan penting banget ya. Baik, Kak Deni, ini kayaknya mungkin pemirsa di rumah juga udah tahu ya, sosok Kak Deni tak lengkap rasanya kalau tidak ada Selo di sampingnya gitu ya. Tapi kita akan kenalan dengan Selo ya pemirsa setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.